Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Sedangkan terlihat di sisi Chuyun, ia pun sedang menggigil. Ternyata di buku reinkarnasi, ia sedang menyerang buku reinkarnasi itu sendiri, yaitu dengan menggunakan pedangnya. Ia mengatakan ilmu pedang selalu terdiri dari 3 bagian: ilmu pedang, metode tubuh, dan metode kaki. 13 pedang badai berisi 13 jurus badai, 13 langkah badai, 13 kilatan badai. Meskipun demikian, semua ini adalah hal yang cukup mendasar. Tapi karena sederhana itulah yang paling dekat dengan esensi. Lantas ia pun memperagakan ilmu pedang dan gerakan pedang badai, lalu lancarkan serangannya kepada buku reinkarnasi. Ia pun menyerang sangat cepat sambil menghilang. Setelah hal itu, Chuyun pun cukup kelelahan. Ia pun mengatakan, meskipun di dunia luar baru berjalan 1 tahun, tapi saat berada di ruang reinkarnasi, Chuyun telah berlatih selama 10 tahun, ditambah lagi dengan esensi darah dari kolam darah Phoenix, telah berlatih pedang badai tanpa henti. 10 tahun hidupnya setara 30 tahun hidup orang lain. Akhirnya dapat mempraktekkan pedang badai tingkat rendah. Kemudian Chuyun pun memakan esensi tersebut. Sekarang begitu ia mengangkat tangan, semuanya akan terukir dengan pesona 13 pedang badai. Dan ini tidak menyia-nyiakan kehidupan 30 tahun Chuyun. Dilihat dari waktunya, sudah waktunya acara besar di akhir tahun. Ia pun mengatakan kepada kawan lamanya yaitu pedang, apakah kau sudah siap? Setelah hal itu Chuyun keluar, lalu dipanggil oleh seorang gadis yang memanggilnya senior. Ternyata ia adalah wanita bernama YR. Chuyun mengatakan jangan lari begitu, karena Chuyun tidak akan lari. Nona Yi mengatakan kompetisi daftar langit dan bumi di Pavilion Ling Feng akan segera dimulai, dan Chuyun sebelumnya sangat ingin berpartisipasi. Chuyun bilang dia dengar-dengar kali ini 3 teratas dalam kedua daftar dapat memasuki Pavilion Ling Feng dan memilih keterampilan pedang atribut angin. Nona membenarkan hal itu, karena apa yang dikatakan kakek pasti tidak akan salah. Nona pun mengajak Chuyun pergi, jika terlambat kakek pasti akan marah. Chuyun pun mengatakan Nona sudah besar, agak tidak senonoh menarik Chuyun seperti ini. Namun Nona mengatakan ia menganggap Chuyun sebagai kakak. Ada hal yang lebih penting, apa yang perlu ditakutkan. Kemudian ia pun menarik Chuyun pergi. Sementara itu di dalam acara, terlihat praktisi mengatakan ia dengar bahwa setiap tahun akan muncul Kaisar Pedang Ling Feng. Mungkin jika suasana hati sedang baik, bisa memberikan beberapa petunjuk. Temannya pun berkata, meskipun dia hanya memiliki 1000 tahun pelatihan pedang, namun dia telah menerima warisan ke-36 dari Master Pedang Badai. Dengan adanya pedang badainya, dia mampu mengalahkan sebagian besar Material Emperor. Ditambah lagi ia juga pernah dengar cucu kesayangan Kaisar Pedang Ling Feng, yaitu YR, dia juga akan datang. Selama bisa mendapatkannya dan bisa menjadi menantu Ling Feng, mungkin bisa mendapatkan warisan pendekar pedang badai, lalu menuju puncak kehidupan. Tapi temannya berkata lagi, kau jangan pernah memimpikannya. Memiliki bakat yang luar biasa. Praktisi nirvana bahkan tidak pantas untuk YR. Selain itu, ia dengar bahwa Kaisar Pedang Ling Feng telah memerintahkan siapapun tidak boleh mendekati cucunya. Jadi kau berhenti bermimpi. Tidak lama setelah itu di luar muncullah seseorang yang ternyata ia adalah Kaisar Pedang Ling Feng. Semua orang pun menghormat kepada dirinya. Di saat itulah Li Yi juga datang, yaitu bersama Chuyun. Namun kakeknya yaitu Kaisar Pedang Ling Feng nampaknya marah melihat Chuyun bersama cucunya.
Terlihat para murid mengatakan bahwa itu Yan Er sudah datang. Saat itu Kaisar Pedang Ling Feng juga bertanya-tanya, kapan Yi Er sangat dekat dengan seorang laki-laki dan kapan mereka bertemu, kenapa ia tidak mengetahuinya. Sementara itu terlihat tangan Chuyun bersiap mengumpulkan kekuatan ketika Kaisar Pedang Ling Feng melihatnya. Ia mengetahui bahwa Chuyun memiliki gerakan pilihan pedang. Ia pun melihat bahwa Chuyun memperagakan ilmu pedang badai dengan sangat lincah. Ia pun mengatakan, lengan, laju, dan kelincahan dan kuda-kuda. Sejak kapan Aula Ling Feng memiliki bakat seperti ini? Yang membuat Kaisar Pedang Ling Feng menjadi sangat terkejut. Sementara terlihat orang-orang mengatakan bahwa gadis ini terlalu berani dan harus pergi dan menariknya dari Chuyun. Namun Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan agar dari keluarganya jangan bergerak dan semuanya duduk saja. Lalu salah satu wanita dari keluarga Kaisar Pedang Ling Feng berkata, sebelumnya Kaisar mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh menyukai atau mendekati Yi Er sesuka hati. Dan mengapa sekarang seperti ini? Karena dari segi penampilan saja, Chuyun sudah terlihat gagah, tubuh dan temperamennya. Dia adalah karya yang nyata. Tapi Chuyun hanya ada di ranah Ying yang tingkat 4. Dengan kualifikasi seperti itu, mengapa membiarkan Yi Er memegang lengannya? Terlihat Kaisar Pedang Ling Feng membisikkan sesuatu kepada pelayannya, lalu ia pun duduk bersama yang lainnya. Di sisi lain, Li Yi mengatakan kepada Chuyun, jangan melihat wajah leluhur yang serius. Sebenarnya dia adalah seorang pria yang lucu secara pribadi dan juga selalu bahagia. Kemudian pembawa acara mengumumkan kompetisi Aula Ling Feng tahun ini telah resmi dimulai. Ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. Enam Master Arena dan penantang tahun ini ditunjuk oleh Aula Ling Feng kami. Salah satu murid bilang, Aula Ling Feng ini sudah berusia ribuan tahun. Aturan kompetisi tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Apa yang berubah tahun ini? Pembawa acara menjelaskan, pertama 3 besar untuk peringkat surgawi adalah Xiao Qian, Sudong, dan juga Liu You. Mereka bertiga pun langsung naik ke arena. Para murid pun tahu, bukankah mereka adalah 3 besar dalam peringkat surgawi tahun lalu? Ternyata begitu, dan mengapa harus mengubah peraturan? Ditambah lagi peringkat bumi. Master arena pertama adalah Chen Jun, Master arena kedua adalah Fang Lu. Salah satu murid pun juga tahu, peringkat bumi juga merupakan 2 teratas dari peringkat bumi tahun lalu. Adapun Master arena ketiga, ia sangat yakin itu harusnya menjadi tempat ketiga dalam peringkat bumi tahun lalu. Dan Master arena ketiga dari peringkat bumi adalah Chuyun. Mendengar hal itu, semuanya pun menjadi terkejut. Karena siapa Chuyun ini? Mengapa dia menjadi Master arena ketiga? Karena mereka belum pernah mendengar nama Chuyun. Jangan-jangan ini semacam jenius yang tersembunyi. Sedangkan Chuyun bilang, cepat atau lambat kita harus naik ke arena. Tidak masalah jika datang lebih awal. Chuyun pun menyuruh Li Yi tetaplah di sini, dikarenakan Chuyun akan naik untuk menghadapi mereka. Li Yi mengatakan kakak Chu adalah yang terbaik. Ia pun menyemangati Chuyun. Kemudian pembawa acara mengatakan, arena ketiga penantang pertama Li Ke. Dan siapa Li Ke ini? Karena di Aula Ling Feng, apa ada orang seperti itu? Terlihat Li Ke diberitahu oleh pembawa acara harus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, tapi jangan benar-benar mengalahkan Chuyun. Itulah yang dikatakan oleh leluhur, yaitu Kaisar Pedang Ling Feng.
Sedangkan Li Ke melihat bahwa Chuyun keluar sambil memegang tangan Li Yi, sekarang bahkan menjadi favorit leluhur. Ia pun iri kepada Chuyun karena Chuyun hanya mengandalkan wajah yang tampan saja. Ia pun marah dan akan menunjukkan kepada Chuyun bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, kulit Chuyun yang bagus itu apa gunanya. Sementara Chuyun bergumam, ini hanyalah sebuah permainan perayaan. Mengapa harus menatap begitu pahit dengan penuh kebencian kepadanya? Kemudian pembawa acara menyampaikan, silahkan lepaskan pedang dan juga jiwa kalian. Murid yang melihat Li Ke mengeluarkan kekuatan jiwanya, dia mengatakan itu sangat keren. Sedangkan Chuyun berkata, sangat disayangkan bahwa ini adalah pedangnya. Terlihat leluhur mengatakan, semakin banyak cahaya yang bersinar, semakin sedikit kontrol yang dimilikinya, energi dihamburkan dan daya berkurang. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Chuyun mengatakan, pedang penebas langit hanyalah senjata Raja 9 Pola. Jika berbenturan langsung dengan pedang Kaisar 3 Pola, akan menghasilkan kerusakan kecil. Dalam kasus terburuk, ia akan dipotong di tempat. Sedangkan Li Ke bergumam, serangan pedang pertamanya berhasil dihindari dengan mudah oleh Chuyun, tapi itu tidak masalah. Selanjutnya, ia akan melakukan teknik pedang badai. Lantas Li Ke mengatakan apa Chuyun ingin menyerah. Chuyun bilang, kau lihat dulu. Kemudian pembawa acara mengatakan Chuyunlah yang menang. Ternyata Chuyun berhasil melukai Li Ke secara diam-diam. Li Ke bertanya-tanya, kapan tepatnya Chuyun melukainya? Para murid juga heran, karena mereka tidak melihat Chuyun menggunakan pedangnya. Bagaimana bisa meninggalkan bekas luka pada pedang Li Ke? Jangan-jangan karena pedangnya begitu cepat, sehingga tidak bisa dilihat. Salah satu wanita dari keluarga leluhur tahu, ini adalah bentuk ke-12 dari 13 pedang badai, yaitu gaya pedang awan. 13 pedang badai ada 13 gaya, 10 gaya pertama mudah dipelajari dan dipraktekkan, dan dengan mudah dikuasai. Siapapun bisa mempelajarinya. Tapi 3 gaya terakhir itu bahkan terlalu halus, hanya bisa dibayangkan, tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagaimana Chuyun bisa mempelajarinya? Diperlihatkanlah sebelumnya, Chuyun langsung memberikan bekas luka dari gerakan pertamanya saja. Hal itu pun membuat Kaisar Ling Peng terkejut. Ia pun mengatakan ini adalah penyatuan pedang dan manusia dari Chuyun. Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan ini adalah penyatuan pedang manusia dan ini adalah pedang manusia. Ia bergumam bahwa ia telah berlatih selama ribuan tahun tetapi tidak bisa melakukannya. Chuyun baru berusia 20 tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkinkah Chuyun adalah reinkarnasi dari seorang Supreme Emperor? Sedangkan Li Ke mengatakan, ia tidak mungkin dikalahkan oleh tebasan pedang Chuyun. Chuyun pasti telah menggunakan trik jahat. Chuyun pun bilang, apa Li Ke pikir ia akan melakukan hal semacam itu di depan pedang Kaisar Ling Feng? Kaisar Pedang Ling Feng bergumam, ia kira Li Ke dari Chuyun berada 6 tingkat di depannya dan bisa memaksa Chuyun untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi tidak ia sangka, Li Ke bahkan tidak bisa memblokir pedang biasa dari Chuyun. Kaisar Pedang Ling Feng bilang bahwa Li Ke bukan tandingan Chuyun dan menyuruh Li Ke untuk turun. Sedangkan Chuyun bergumam, barusan ia mengayunkan pedang tanpa sadar dan mengalahkan lawannya, benar-benar tidak disengaja. 1000 tahun berlatih 3000 jalan pedang, jika belajar terlalu banyak pasti akan menjadi tidak tepat. Sepertinya Chuyun harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih pedang badai. Hanya saja 13 pedang badai bisakah digunakan dalam pertempuran sebenarnya?
Dan sekarang bukankah ini kesempatan yang tepat untuk membuktikannya? Chuyun pun mengatakan berikutnya yang akan menjadi lawan Chuyun adalah orang bernama Gu Feng, ranah Yin Yang tingkat 3. Mengembangkan teknik pedang ledakan gelombang badai, Chuyun bergumam, jangan-jangan teknik pedang ini masih terbagi menjadi urutan pertama dan kedua. Sedangkan Chuyun di ranah Yin Yang tingkat 1 mengembangkan teknik 13 pedang badai. Pembawa acara pun mengumumkan pertandingan dimulai. Terlihat Gu Feng langsung menyerang Chuyun dengan ledakan gelombang badainya. Namun pastinya Chuyun dengan mudah menangkisnya. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Sementara Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan setiap pedangnya mengenai layar pedang, Gu Feng ini setara dengan melawan Chuyun, yaitu dengan selusin pedang dengan kekuatan penuh. Dia telah sepenuhnya menguasai misteri inti dari seni bela diri pedang. Terlihat Chuyun mementalkan pedang Gu Feng hingga akhirnya Gu Feng pun kalah dalam pertandingan ini. Chuyun pun mengatakan siapa berikutnya. Kemudian praktisi berikutnya pun langsung menyerang Chuyun, tapi lagi-lagi Chuyun menang dengan mudah. Praktisi berikutnya pun langsung menyerang Chuyun, namun hasilnya sama saja. Ia pun dikalahkan oleh Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun melawan seseorang yang punya pertahanan pedang. Chuyun melakukan serangan menyelinap pedang awan dan serangan yang sebenarnya adalah jurus pembersihan pedang. Chuyun pun langsung mementalkannya dan menang dalam pertandingan ini. Sedangkan Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan, ternyata begitu cara menggunakan jurus pedang pembersihan pedang. Dan ini luar biasa. Pembawa acara pun mengatakan Chuyun menjadi nomor 1 master teratas di peringkat bumi. Selanjutnya Jian, Guanju, dan Yace akan bertarung memperebutkan tempat ketiga. Namun Kaisar Pedang Ling Feng bilang itu tidak perlu. 3 teratas dalam peringkat bumi dan surgawi, mereka semua bisa masuk ke perpustakaan Aula Ling Feng dan memilih semua buku rahasia. Kompetisi besar, mari kita akhiri di sini saja. Sementara Chuyun bergumam, sepertinya 13 pedang badai dapat digunakan dalam pertempuran sesungguhnya dan juga sangat tajam. Ketika itu Li Yi mengatakan, tidak disangka Chuyun berada pada tingkat ilmu pedang yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang tidak bisa Li Yi pahami. Jika Chuyun memiliki waktu luang, bisakah Chuyun mengajarinya? Chuyun pun mengatakan tentu saja. Kemudian Li Yi mengajak Chuyun ke perpustakaan untuk memilih buku. Setelah di perpustakaan, Li Yi mengatakan buku teknik pedang petir ini sangat cepat dan sangat cocok untuk Chuyun. Juga ada ilmu pedang Yiyun, adalah ilmu pedang yang sangat halus. Ini bagus untuk menyerang dari jauh. Li Yi menanyakan keterampilan pedang seperti apa yang ingin Chuyun pelajari. Chuyun bilang hingga dasar pedang badai menjadi kuat, ia tidak akan belajar teknik pedang untuk sementara waktu. Kemudian Chuyun menemukan sesuatu yang ia cari, yaitu sebuah buku. Li Yi bertanya-tanya, bukankah itu dasar-dasarnya? Chuyun sangat mahir menggunakan pedang. Bukankah seharusnya Chuyun sudah menguasainya? Chuyun mengatakan ia telah belajar banyak hal sebelumnya. Sekarang harus mulai belajar lagi. Li Yi bilang ini bukan buku yang sangat tebal, pasti bisa membacanya dengan secangkir teh. Setelah membacanya, mari kita berbelanja. Chuyun bilang, kalau begitu Li Yi harus menunggunya. Dan tiba-tiba saja banyak buku yang berterbangan di hadapan mereka. Sementara itu terlihat Liu Xiang dan tim berhasil menghabisi beberapa murid di ujian. Namun tiba-tiba saja Liu Xiang melakukan sesuatu. Ternyata Liu Xiang berusaha menekan ranahnya. Namun ia mengatakan ia tidak bisa menekan ranahnya yang membuatnya kesakitan.
Ternyata sekarang Liu Xiang berada di ranah Yin Yang tingkat 9. Mengapa Liu Xiang tidak menerobos ranah saja? Yaitu karena nirvana, ucap Yeling. Kemudian Liu Xiang menemui gurunya yaitu Supreme Emperor S. Supreme Emperor S bilang sebelumnya ia telah meminta Liu Xiang menurunkan ranahnya. Ia kira Liu Xiang sedang menyusun ulang fondasi, tapi sekarang Liu Xiang telah menggunakan teknik rahasia ini untuk menekan ranahnya sebanyak 13 kali. Kali ini jika Liu Xiang secara paksa menekan kultivasinya, itu akan merusak fondasinya. Liu Xiang tahu akan hal itu. Hanya saja begitu ia menembus ranah nirvana, ia tidak bisa terus berada dalam peringkat bumi dan tidak bisa membantu Cuyun. Ia punya pil 9 jiwa. Gurunya pun sangat marah. Ternyata ini soal cinta lagi. Tahukah Liu Xiang bahwa Liu Xiang adalah seorang kultivator, tidak boleh terjebak oleh cinta. Namun Liu Xiang memohon kepada gurunya, tolong bantu ia, dan ia pun memohon sambil bersujud di hadapan gurunya. Gurunya bilang kali ini ia tidak akan pernah membiarkan Liu Xiang menghancurkan fondasinya lagi. Tapi ya sudahlah, ini adalah pilihan Liu Xiang sendiri, bukan pilihan orang lain. Liu Xiang pun berterima kasih kepada gurunya. Selanjutnya gurunya akan menggunakan teknik penyegelan 9 dingin dan akan lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Dan Liu Xiang harus bisa menahannya. Liu Xiang tidak masalah, tidak ada rasa sakit selain rasa sakit yang tidak terjangkau dan rasa sakit karena cinta. Kemudian gurunya pun menusukkan beberapa tusukan esnya kepada Liu Xiang. Hal itu pun membuat Liu Xiang cukup terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu terlihat di perpustakaan, Cuyun bergumam. Pada kehidupan sebelumnya, teknik kultivasi niat pedang yang ia miliki terlalu dangkal. Jika berbicara tentang benua roh sejati, itu hanya ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dunia Qian Kun setelah 50 juta tahun telah menyimpulkan teknik niat pedang secara ekstrim. Dan tiba-tiba saja ada yang berbicara, sudah 1 jam berlalu, berapa lama lagi Cuyun akan memilih? Ternyata itu adalah petugas perpus yang memprotes. Cuyun pun menjawab, apakah ada batas waktu untuk memilih teknik rahasia? Penjaga perpus berkata, Cuyun tidak perlu bertanya. Jika tidak ada batas waktu, maka kita semua akan tinggal di sini dan menghafal semua rahasia berharga kita. Cuyun pun menanyakan, jadi berapa lama waktu yang tersisa? Petugas itu mengatakan, jika Cuyun berada di area teknik rahasia pedang, Cuyun hanya memiliki waktu seperempat jam untuk membandingkan dan juga memilih. Tapi sekarang Cuyun berada di area dasar dan paling lama Cuyun bisa memilih hingga 2 jam. Cuyun bergumam, hanya tersisa 1 jam lagi, waktunya sudah hampir habis. Lalu Cuyun pun mencoba menyogok petugas perpus, lalu mengatakan bahwa ia ingin memilihnya dengan hati-hati. Bisakah petugas perpus memberikan waktu lagi? Petugas perpus ini tahu ini adalah 30.000 batu roh, bisa untuk minum-minum selama setahun. Ia bertanya apakah Cuyun mencoba untuk memahami dan mempraktekkan pedang badai. Cuyun bilang itu benar. Pada dasarnya ia telah menguasai 13 pedang badai. Selanjutnya sudah saatnya untuk mengembangkan tingkat pertama dari 9 tingkat jalan pedang. Petugas itu menyampaikan, ia pikir Cuyun adalah orang yang murah hati dan juga kaya. Apakah ingin membuat kesepakatan? Petugas itu mengatakan, ia telah menjaga perpus ini selama lebih dari 100 tahun. Semua buku di lantai dasar. Ia tidak bisa mengatakan berapa kali ia sudah membacanya. Ia tidak hafal semuanya. Tetapi tidak ada yang tidak ia ketahui. Ia mengatakan sejujurnya ia tidak pandai dalam bermain pedang. Tidak ada teknik pedang di lantai dasar, hanya dasar-dasarnya saja.
但却没 Akan tetapi jika berbicara tentang 3, yang pertama dari 9 tingkat jalan pedang, ia bernama Li Chongfeng, mengatakan yang kedua. Takutnya bahkan Patua Ling Feng pun tidak akan berani mengatakan bahwa ia adalah nomor 1. Lantas Li Chongfeng memperlihatkan plakatnya kepada Chuyun yang membuat Chuyun mengatakan, memang layak untuk disebut salah satu dari 5 akademi terbaik. Karena Li Chongfeng adalah orang yang luar biasa, bagaimana dia bisa bekerja di perpustakaan? Chun Feng menegaskan ia tidak berbohong kepada Chuyun. Dulu ia adalah orang yang paling menonjol di aula Ling Feng, hanya tinggal selangkah lagi dari Kaisar Pedang. Jika bukan karena saat ia mabuk dan terbawa suasana saat latihan, sehingga melukai lautan rohnya, ia tidak bisa memegang pedang di tangan ini lagi. 共同认可的。喝醉了酒，修炼距离剑皇。 Kembali ke bisnis, Chun Feng akan membantu Chuyun menemukan buku yang tepat untuk Chuyun, tapi Chuyun harus membayarnya dengan 100.000 batu roh. Apakah Chuyun setuju dengan kesepakatan ini? Chuyun bertanya-tanya apakah benar Chu Feng ini sudah sangat hafal dengan seluruh lapisan buku-buku dasar. Chuyun pun langsung membuktikannya dengan buku apa yang ia pegang. Ternyata itu adalah buku api kehancuran. Perjalanan ke selatan berenang ke atas. Semua api berasal dari api. Ketika angin berhembus, angin berubah menjadi udara pedang yang panas dan tidak mengubah bentuknya. Kemudian buku yang lainnya juga ia tahu, karena setiap orang yang memiliki darah dan energi harusnya menyadari yin yang untuk menetapkan sifat mereka, dan 5 elemen untuk menciptakan bentuk mereka. Itu juga berada di dalam tubuh. Tulang sebagai kayu, urat sebagai emas, otot sebagai tanah, darah sebagai air, ki sebagai api. Kelima hal itu tidaklah buruk sama sekali. Chuyun terkejut, ternyata Chu Feng adalah ahli ensiklopedia subjek-subjek dasar. 常以立性，运 简直就是一本基础学科的白。 我气无物。 Jika begini, apa gunanya memilih buku rahasia? Chu Feng menanyakan kembali apakah Chuyun ingin membuat kesepakatan ini atau tidak. Ternyata Chuyun mengatakan ia tidak tertarik sama sekali. Chuyun pun justru berkata apakah Chu Feng berniat untuk menjaga perebus ini sampai ia mati. Chu Feng mengetahui bahwa Chuyun mencoba membuatnya berada dalam kesulitan. Ia telah melalui banyak sekali kesulitan daripada yang pernah Chuyun alami. Lebih baik simpan saja saran Chuyun itu. Chuyun berkata kembali karena Chu Feng yang suka bekerja, ia akan mengusulkan suatu penawaran. Chuyun ingin mempekerjakan Chu Feng untuk menjadi pelatihnya. Chu Feng harus menggunakan pengalamannya, eksposur dan pengetahuannya untuk melatih Chuyun, juga untuk membuat Chuyun menguasai 3 alam pertama dari 9 tingkat jalan pedang yang paling sempurna. 给我做思想工作吗？最完美的剑道，利用你的经验，我雇佣你做我的训练。 Chu Feng tahu yang ia miliki hanyalah dasar-dasarnya saja, tapi pada dasarnya itu gratis. Jika ia bisa mendapatkan banyak uang untuk itu, maka akan menghasilkan banyak uang. Chu Feng menanyakan pelatihan macam apa yang Chuyun inginkan dan berapa banyak Chuyun akan membayarnya. Jika terlalu rendah bayarannya, ia tidak mau. Ia pun ingin Chuyun menggajinya 200.000 batu roh per tahun dan kontrak minimal 10 tahun. Ia pun menurunkannya hanya 10.000 batu roh dikarenakan Chuyun masih bocah, yaitu 180.000 batu roh. 不是吗？太低了，我可不去，我就不去了。算了算了，签订10年合约。 Chuyun yang mendengar itu sambil tertawa mengatakan, Chu Feng menyebut itu sebagai permintaan. Chuyun pun berkata begini saja, ia akan membayar 1 juta batu jiwa per tahunnya dan menandatangani kontrak selama 100 tahun jika Chu Feng mau kontrak seumur hidup saja. Mendengar itu, Chu Feng bilang apa Chuyun yakin akan membayarnya sebesar itu. Chuyun berkata tentu saja karena Chu Feng ini sangat berharga. Akhirnya Chu Feng ingin kontrak seumur hidup. Ia pun langsung membuatkan kontraknya. Ia tidak menyangka ia seorang pria yang bahkan tidak bisa memegang senjata. Seorang pria berusia 100 tahun dengan lautan roh yang hancur masih bisa mendapatkan pekerjaan dengan bayaran jutaan batu roh, yaitu dalam per tahunnya. Ini benar-benar konyol. 想到
我一个连兵，终身合约，符合临海接近破。 Chuyun mengatakan ia percaya pada senior. Tentu saja ia lebih percaya pada penilaiannya sendiri. Ju Feng mengatakan dikarenakan ia adalah pelatih Chuyun, kalau begitu ia harus hidup dengan air baru yang Chuyun berikan kepadanya. Dan sekarang pergilah ke lantai pertama dan keluarkanlah tebasan badai. Chuyun menjawab sebelum 13 pedang badai dapat diintegrasikan, ia tidak berniat mempelajari teknik pedang badai. Ju Feng mengatakan jangan khawatir tentang latihan, pokoknya Chuyun bisa pergi dan mengambilnya terlebih dahulu. Chuyun pun langsung berangkat dan menemukannya. 13件融会贯通之前可，去2楼，把剑去取来，好吧？抓住！ Setelah ada di sebuah rumah, Chuyun mengatakan, mengapa Ju Feng ingin ia memilih teknik pedang badai? Akan tetapi justru Ju Feng mengatakan jika tidak ada anggur, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memikirkannya. Lantas Chuyun memberikan minuman anggur, yaitu anggur sum-sum es, berasal dari tempat yang sangat dingin, terbuat dari berbagai ramuan dan buah-buahan, bahkan bisa disebut sebagai tetesan emas. 是一滴氰，聚灵草。 起精神来。 Ju Feng berkata bahwa ini sangat bagus. Ternyata artefak raja terbuat dari kulit domba. Ia pun mencium minuman itu sangat harum sekali, lalu menuangkannya ke dalam kendinya. Dan ini adalah anggur yang sangat bagus. Ia pun mengatakan ia telah minum selama 150 tahun. Mungkin hanya anggur giok legendaris yang sebanding dengan anggur sum-sum es ini. Chuyun bergumam, Li Chun Feng ini adalah seorang peminum. Dengan adanya anggur sum-sum es, pasti bisa melakukan apa saja. 传说中的琼浆玉，我喝了一。 美酒引着他， Sedangkan Chung Feng bilang, jika ia tahu ini akan membuat botol yang jauh lebih besar. Kemudian Chuyun berkata, bisakah kita bicara sekarang? Lalu Chun Feng menjelaskan, ilmu pedang badai berfokus pada kata tebasan. Jika Chuyun tidak memilih teknik pedang badai, apa yang akan Chuyun pilih? Chuyun berkata yang benar saja. 13 pedang badai memiliki 13 gerakan. Bahkan jika mengecualikan 3 terakhir juga masih ada 10. Chu Feng mengerti apa yang Chuyun bicarakan, tapi memang begitulah cara kerja pedang ilmu pedang. 后三式也疾风13剑， 可是剑道就是这样，你不选疾风斩， Hanya bisa berspesialisasi dalam satu hal. Ada 3000 jalan pedang, dan jalan pedang badai adalah salah satunya. Selain itu, ilmu pedang badai berisi 3000 ilmu pedang, di antaranya ilmu pedang badai adalah salah satunya. Ditambah lagi ilmu pedang badai berisi 3000 ilmu pedang, tebasan badai hanyalah salah satunya. Mendengar itu, Chuyun bilang, 3000 jalan pedang besar berisi 9 juta jalan pedang menengah dan 27 miliar jalan pedang kecil. 207。 疾风剑道含3级， Chu Feng mengatakan kembali ilmu pedang badai penggulung, ilmu pedang badai menyerang, ilmu pedang badai pembelah. Setiap ilmu pedang memiliki fokus yang berbeda. Ilmu pedang badai berkecepatan tinggi. Cara yang paling efektif untuk menunjukkan niat badai adalah dengan gaya tebasan pedang. 狂风剑道重劈，就是飓风剑道重拳。 Mendengar itu, Chuyun bilang memang benar. Ada 3000 jenis angin dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, hanya ada satu gaya pedang yang paling sesuai. Tetapi jika tidak cocok dengan pedang tebasan badai, mengapa membuat 13 pedang badai? Chu Feng bilang jawaban yang Chuyun inginkan bukanlah darinya. Juga pendekar pedang Ling Feng juga tidak akan menjelaskannya. 确实，风有 你要的凌风都没有办法。 13 pedang badai ini ditemukan di sudut rak buku ke-36 pada makam pendekar pedang. Chuyun mengatakan jika sesuai dengan perkataan Chu Feng, setiap gaya pedang membutuhkan jenis kekuatan pedang yang berbeda, maka Chuyun tidak akan keberatan untuk mencoba memahami semua makna dari 13 pedang badai. 若是真如你所愿，都给参悟一遍。 是从第30 Mendengar itu, Chu Feng juga sangat ingin tahu.
jika Cuyun dapat memahami 13 niat pedang ini. Lalu apa yang akan terjadi dengan 13 pedang badai? Chu Feng meminta beri waktu ia 1 hari. Mendengar itu, Cuyun bergumam. Chu Feng ini tidak sering berpergian, tetapi pengetahuannya sangatlah luas. Kebetulan ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih lagi. Lagi pula final daftar bumi Akademi Jiao Xiao juga semakin dekat. Tidak lama Li Yi pun muncul di sana dan ia pun langsung saja mengajak Cuyun ke suatu tempat. 也要临近了，趁着这段时间，在修炼时却非常的杂。 Diperlihatkanlah sebelumnya ketika Li Yi dan Cuyun ada di perpustakaan. Setelah ia bertemu dengan kakeknya, yaitu Kaisar Pedang Ling Feng. Ketika itu kakeknya bertanya apa Li Yi sungguh menyukai Cuyun. Tentu saja Li Yi berkata ia menyukai Cuyun. Kakeknya pun menanyakan apakah cucunya ingin menikah dengan Cuyun. Mendengar itu Li Yi bilang, jika bisa seperti ibu dan ayahnya, 2 orang yang bersama setiap hari, itu akan sangat membahagiakan. Hingga akhirnya kakeknya pun menyuruh Li Yi untuk membawa Cuyun kemari. Mari kita lihat apakah Cuyun layak untuk cucunya. 我看他 启的话，那可不知道有多卡。 Jika Cuyun menjadi menantu keluarga Li, masa depan keluarga Li akan semakin kokoh. Juga rahasia penyatuan manusia pedang. Tidak peduli bagaimana caranya, ia harus mendapatkannya. Setelah itu benar saja Cuyun dibawa ke hadapan Kaisar Pedang Ling Feng. 那李家的未来，若出现 Di sana juga sudah ada ayah dan ibu Li Yi. Cuyun menanyakan ada urusan apa Kaisar Pedang Ling Feng mencarinya. Kaisar Pedang Ling Feng bilang ia dengar bahwa Cuyun cukup dekat dengan cucunya akhir-akhir ini. Apakah Cuyun menyukai cucunya? Cuyun menjawab, gadis cantik dan imut seperti Li Yi. Entah dia muda atau tua, semua orang akan suka. 男女老幼都会喜欢 喜欢他， Mendengar itu, Kaisar Pedang Ling Feng bergumam. Sepertinya cinta Cuyun kepada cucunya bukanlah cinta antara pria dan wanita. Ia pun menyuruh semuanya untuk pergi, karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Cuyun. 都退下吧。我有些话，你云对李毅儿的喜欢， Kaisar Pedang Ling Feng bilang, jika tebakannya benar, Cuyun telah mencapai kondisi penyatuan manusia pedang. Cuyun berkata ia memang telah menerobos ranah kultivasi. Ia tidak tahu apa maksud dari Kaisar Pedang Ling Feng. Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan ia tahu seharusnya tidak bertanya, tapi ia sudah lama terjebak dalam kondisi ini. Ini sudah 1000 tahun lamanya. Tentu saja ia tidak akan memaksa Cuyun. Ia berharap kita bisa bertukar. 晚辈的修为境界，李凌风若这 我不会强迫。 Cuyun bergumam jika memang terpaksa, ia bisa membuka segel elemen dan keluar dari lubang hitam. Tapi jika berbicara tentang pertukaran, Cuyun pun menegaskan ia telah mempelajari 13 pedang badai. Tapi apa yang ia lihat hanyalah sebuah makam. Jika itu leluhur, harusnya bisa menggunakan 13 pedang badai yang asli. Mendengar hal itu, lantas Kaisar Pedang Ling Feng menyerahkan sebuah buku kuning kepada Cuyun. 黑洞剑的原本 Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan bahwa buku itu adalah milik Cuyun. Dan sekarang katakan kepada Kaisar Pedang Ling Feng, apa yang harus ia lakukan untuk bisa menyatu dengan pedang. 鸽子是你的了。 Cuyun bilang itu sangat mudah untuk bersatu dengan pedang, yaitu fokus saja pada kerja keras, karena tidak ada jalan pintas. Mendengar hal itu, Kaisar Pedang Ling Feng tahu apa yang dimaksud dari perkataan Cuyun. Ia harus benar-benar berkonsentrasi pada latihan dan kerja keras. Akan tetapi 1000 tahun telah berlalu, dan ia belum bisa menyatu dengan pedang. Ia pun menanyakan menurut Cuyun, kenapa ini semua bisa terjadi? Cuyun menjawab, Kaisar Pedang Ling Feng berkata bahwa ia telah berlatih keras. Cuyun pun mempercayai hal itu. Tetapi apabila menyangkut soal fokus, apakah Kaisar Pedang Ling Feng yakin bahwa sekarang dia sudah cukup fokus? Mendengar itu, Kaisar Pedang Ling Feng menjadi terkejut. 但若说专心， 又是为什么？ Ia mengatakan jika ia tidak cukup fokus, bagaimana ia bisa meraih gelar Kaisar Pedang Ling Feng dengan 9 pedang badai?
Chuyun menjelaskan penyatuan manusia dan pedang tidak ada hubungannya dengan pencapaian Kaisar Pedang Ling Feng. Ia pun menyuruh Kaisar berkonsentrasilah pada latihannya. Bahkan ranah roh sorgawi pun bisa menyatu satu dengan pedang. Maksud dari Chuyun adalah penebusan dosa. Chuyun mengatakan semua waktu kecuali untuk tidur dan makan, yaitu yang diperlukan dikhususkan untuk latihan. Letakkanlah duniamu dan berlatihlah, dan letakkan pedangmu dan berlatih hanya dengan berkonsentrasi pada satu hal. Dan Kaisar Pedang Ling Feng bisa mencapai puncak. 专心于一道，都用来修炼，苦修，放下剑意修炼。 Mendengar itu, Kaisar Pedang Ling Feng menyimpulkan, bukankah keadaan yang Chuyun bicarakan ini adalah cara kultivator berlatih? Chuyun membenarkan hal itu, lalu apa masalahnya? Lepaskan semuanya dan latihlah 9 pedang badai selama 10 tahun. Kaisar Pedang Ling Feng pasti akan mencapai kondisi penyatuan dengan pedang. 说的这个状态，不就是多谢则必然达至 Kaisar berterima kasih kepada Chuyun dikarenakan telah menunjukkan kesalahannya. Jika bukan karena Chuyun, ia mungkin tidak akan pernah mencapai penyatuan dengan pedang. Dan mulai sekarang, Chuyun dapat masuk dan keluar perpustakaan dengan sesuka hatinya. Semua buku yang ada di perpustakaan adalah milik Chuyun. Chuyun juga bebas membaca buku apapun yang ia mau. Chuyun pun berterima kasih akan hal itu kepada Kaisar Pedang Ling Feng. Ketika pergi, Chuyun bilang, dunia ini penuh dengan berbagai urusan. Urusan keluarga, urusan perang, dan juga lainnya. Semua hal itu dapat mempengaruhi pikiran. Saatnya telah tiba untuk mempelajari, yaitu cara menggunakan pedang. 见到了，牵动心神。凡尘多少， Kembali kepada Chuyun yang sudah ada di rumahnya. Ia mengatakan alasan mengapa ia meminta buku asli kepada Kaisar, karena dalam jalan pedang, perbedaan sekecil apapun dapat membuat banyak kemajuan. Jika bukan yang asli, kesalahannya pasti sangat banyak. Chuyun pun melihat buku itu, tidak ada yang bisa ditemukan. Apakah buku ini juga bukan yang asli? Kemudian Chuyun pun melihat melalui jurus matanya. 向凌风剑皇索取原册，难道这本 Bahwa masih belum ada. Lantas Chuyun melakukan sesuatu kepada buku itu, yaitu dengan kekuatannya. Dan ia pun menyerang buku itu dengan pedangnya. 还是没有？ Sementara itu di tempat lain, Liu Xiang terlihat menyerang kelompok murid lain dan berhasil membukukan mereka semua. Ditambah lagi dengan Liu Zai yang menyerang mereka semua dan berhasil mengalahkannya. Pembawa acara mengatakan pada pertandingan pertama untuk daftar peringkat bumi, pemenangnya adalah tim Liu Yun. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan tidak mungkin. Dengan pengalamannya berburu harta karun selama 1000 tahun, pasti ada rahasia di dalam buku ini. Tampaknya hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Kemudian Chuyun menggunakan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan kekuatan formasi. Aura merah pun berputar di sana. Ia mengatakan kecuali jika tidak ada rahasia dalam buku ini. Jika tidak, di bawah formasinya, rahasia apapun tidak ada yang bisa disembunyikan. 月里，这金盾形，子的话，在 Chuyun melihat bahwa buku halaman-halamannya terbuat dari emas murni, bahkan jauh lebih tua dari rantai ini, dan urutan halamannya tampaknya telah terganggu. Ketika pertama kali dibuat halaman-halamannya, bentuk dan lipatannya sangat pas. Bukti terbaik dari hal ini adalah interpretasi logam. 书页之间的顺序、材质、笔直距、契合。 Kembali kepada Liu Xiang dan tim yang diserang oleh banyak murid. Namun pastinya Liu Zai berhasil mengalahkan tim tersebut. Dan pertandingan kedua tim Liu Yun menang. 比赛胜利。 Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan tidak disangka 11 gaya pertama pendekar pedang badai ke-36 bahkan belum pernah melakukan salah satu gerakan dengan benar, tapi tiba-tiba saja buku itu mengeluarkan cahaya kuning. 这都没排队，前11式
Yang ternyata itu adalah teknik pedang badai. Chuyun bilang hati selaras dengan pikiran, pikiran selaras dengan ki, ki selaras dengan kekuatan. Jika seperti yang dikatakan, 13 pedang badai sebelumnya hanyalah sebuah bentuk kosong. Sekarang 13 pedang badai lebih dari sekedar bentuk, dan ada juga cara kerja energi di dalamnya. Chuyun pun langsung memperagakannya. 13 pedang badai yang baru ini jelas merupakan teknik pedang kaisar. 如果说之前的劲异于气间，举内在的能量运转法诀。 Sementara itu kembali kepada tim lain yang menyerang sapi dan berhasil menghilangkan semuanya. Namun dua orang itu langsung dibekukan oleh Liu Xiang. Liu Xiang juga menyerang 3 orang lainnya dengan kekuatan esnya. Terlihat mereka bertiga pun hanya bisa bertahan memakai pelindung, tapi pada akhirnya mereka bertiga pun dikalahkan oleh Liu Xiang, yaitu dengan serangan esnya dan mengirim mereka kembali. Pembawa acara pun mengumumkan, mari kita ucapkan selamat kepada tim Liu Yun yang telah memenangkan juara di Akademi Jiu Xiao. Semua murid pun bersorak untuk tim Liu Yun karena sangat luar biasa. Lantas pembawa acara pun memberikan hadiah kepada Liu Xiang, yaitu sebuah bola cahaya kecil yang bisa mengobati Chuyun. Pembawa acara menanyakan kepada Liu Xiang, apa ada yang ingin Liu Xiang katakan? Namun tiba-tiba saja Liu Xiang langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan pembawa acara tersebut. Sementara itu kembali kepada Chuyun. Ia menerima pil 9 jiwa yang diberikan Liu Xiang kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa ini adalah pil yang disempurnakan oleh Kaisar Agung Pohon Roh Timur, dapat menyembuhkan kerusakan pada jiwa. Tetapi fungsi terbesarnya adalah untuk menguatkan jiwa Chuyun. Chuyun pun langsung memakannya. Ini memberinya kemungkinan untuk menjadi Martial Emperor. Akan tetapi setelah memakannya, Chuyun justru seperti kesakitan. Terlihatlah cahaya hitam yang berkumpul di sana. Chuyun mengatakan awalnya ia pikir setelah begitu lama melalui proses penyucian tubuhnya sudah sangat bersih. Tidak ia duga pil 9 jiwa ini dapat membersihkan kotoran di dalam tubuhnya. Ternyata cahaya hitam tersebut adalah kotoran yang ada dalam tubuh Chuyun, dan ia pun memastikan tidak salah lagi. Ini adalah pil yang diformulasikan oleh Kaisar Agung. Di sisi lain terlihat tim yang sedang mengobrol. Yoyo mengatakan kepada Yozai, dasar bocah yang belakangan ini benar-benar sangat populer, membuat tim Liu Yun kita menghasilkan 1 miliar batu roh. Yozai mengatakan bahwa semua ini berkat Kapten Chuyun. Mendengar itu, Yoyo bilang, bukankah Chuyun sedang dalam pelatihan? Tidak lama, Chuyun pun muncul di sana. Dia mengatakan, mengapa semuanya di sini terlihat dengan suasana yang masam? Apakah ini dikarenakan pertandingan final sudah dekat? Guman menjawab, setiap tahun selalu seperti ini. Ia selalu bertanding melawan tim Changtian dan selalu kalah dari mereka. Sedangkan Yoyo mengatakan, biarkan mereka bangga lagi selama 1 tahun. Pada tahun depan, Kapten Liu Xiang akan masuk ke dalam daftar peringkat langit. Pada saat itu, Liu Xiang akan membawa kita untuk mengalahkan mereka dengan keras. Chuyun menanyakan, apakah kalian ingin tahu bagaimana menjadi master yang benar-benar luar biasa dan mengesankan? Dan di awal, apa yang harus dilakukan? Yozai menjawab, Chuyun jangan main tebak-tebakan lagi. Chuyun menjelaskan, mengatasi rasa takut jika setiap pertandingan dianggap sebagai pertandingan terakhir dalam hidup, dan berjuang dengan sekuat tenaga pasti akan menjadi seorang master yang benar-benar luar biasa dan mengesankan. Lalu di malam harinya Chuyun mendatangi Liu Xiang. Ia menanyakan mengapa Liu Xiang tidak ikut merayakan bersama mereka, yaitu tim Liu Yun.
Liu Xiang mengatakan ia sudah terbiasa sendirian. Akan tetapi Chuyun tahu bahwa Liu Xiang kesulitan menjadi seorang kapten. Jika ada masalah tentu saja bisa mencari Chuyun. Chuyun pasti akan membantu Liu Xiang. Liu Xiang menanyakan bagaimana kondisi luka di jiwa Chuyun. Chuyun mengatakan bahwa sudah sepenuhnya sembuh, namun setidaknya memerlukan waktu 3 bulan baru bisa pulih kembali. 你治愈了，云哥哥，能6重天，知道你身为队长的难处。 Namun ketika itu tiba-tiba saja Liu Xiang mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Hal itu pun membuat Chuyun khawatir. Ia menanyakan apakah Liu Xiang terluka. Liu Xiang menjawab itu hanya luka yang tersisa selama pertempuran sebelumnya. Chuyun mengatakan itu tidak mungkin. Orang dari daftar peringkat bumi tidak mungkin melukai Liu Xiang. Lalu Liu Xiang beralasan itu adalah luka yang ia alami selama pertempuran di garis depan sebelumnya. Tapi Chuyun bilang guru Liu Xiang tidak mungkin tidak bisa mengobati luka Liu Xiang. Ditambah lagi ini baru pertama kali Liu Xiang berbicara seperti ini kepada Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun mengecek Liu Xiang dengan kekuatannya. Akan tetapi sontak Chuyun pun langsung mengeluarkan seteguk darah. Ia mengatakan luka yang didapatkan Liu Xiang ternyata berasal dari Supreme Emperor S, yaitu guru Liu Xiang. 绝对不可能治不好你的暗伤，力量是极好。 Chuyun menanyakan mengapa Supreme Emperor S menyegel ranah Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan jika ia maju ke ranah yang lebih tinggi, ia tidak akan bisa tetap berada di daftar peringkat bumi. Ia khawatir tidak akan bisa mendapatkan pil 9 jiwa. Mendengar itu, Chuyun sembari sedikit marah mengatakan, kenapa Liu Xiang begitu bodoh? Liu Xiang pun menjawab, semua ini tidak bisa melampaui apa yang Chuyun lakukan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Chuyun pun langsung menarik Liu Xiang ke suatu tempat. Diperlihatkanlah tempat itu berkilauan, penuh dengan cahaya. Ternyata ini adalah kediaman dari guru Liu Xiang, Supreme Emperor S. 云哥哥，我们去哪儿？这些 Chuyun dengan hormat memberikan salam kepada Supreme Emperor S. Lantas Supreme Emperor S bilang, Chuyun benar-benar berani datang ke sini. Ia pun langsung membekukan Chuyun dengan kekuatannya. Hal itu pun membuat Liu Xiang khawatir apakah Chuyun baik-baik saja. Chuyun menyampaikan ia punya permohonan yang ingin ia sampaikan. Supreme Emperor S bilang, apakah Chuyun tahu bahwa Liu Xiang telah meredam kultivasinya secara paksa sebanyak 18 kali demi Chuyun, sehingga meridian tubuhnya retak dan membengkak, juga mengalami berapa banyak rasa sakit. Walau Liu Xiang adalah muridnya, tapi ternyata dia begitu setia kepada Chuyun. 18次导致经脉，你知事情 Menurut Chuyun, apa yang bisa Chuyun lakukan jika Liu Xiang mati? Terlihat Liu Xiang memblokir serangan dari gurunya yang akan menyerang Chuyun. Sedangkan Chuyun berkata ini memang pantas yang ia dapatkan. Kemudian Chuyun memohon kepada Yang Mulia Supreme Emperor S, harap lepaskan segel pada Liu Xiang. Hal itu pun membuat Supreme Emperor S hampir saja melanjutkan serangannya kepada Chuyun. 该不该死？ 解除留香封印。 Supreme Emperor S bilang hari ini Chuyun datang, apakah untuk urusan ini? Chuyun mengatakan Liu Xiang menekan kultivasinya untuk mendapatkan pil 9 jiwa demi menyembuhkan luka jiwanya. Jika ia tidak melakukan apa-apa, bagaimana ia bisa melindungi dan mencintai Liu Xiang selama sisa hidupnya? Mendengar itu, Supreme Emperor S bilang ia ingin lihat bagaimana Chuyun akan melindungi Liu Xiang. Kemudian Supreme Emperor S menyerang Chuyun dengan teratai. Akan tetapi Chuyun pun langsung mengeluarkan pedang lubang hitamnya. Lantas Chuyun menggunakan pedang lubang hitamnya untuk menahan serangan teratai tersebut. Namun ternyata teratai itu berhasil membekukan pedang lubang hitam. 可能保护他。 Sementara itu, Liu Xiang yang akan juga membantu Chuyun. Tapi Chuyun langsung melindunginya.
yang membuat Chuyun langsung membeku saat itu juga. Liu Xiang pun memohon kepada gurunya. Ia bersedia berlatih dengan tenang. Ia mohon untuk memaafkan Chuyun. Namun gurunya bilang Chuyun akan hidup setidaknya 1 hari lagi. Liu Xiang tidak akan pernah bisa berlatih dengan tenang. 刘翔，不！你就永远不可能进行请师尊放过云哥哥。 Kemudian Liu Xiang memakai sebuah mahkota es. Ia mengatakan ia telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Pada awalnya ia ingin melupakan Chuyun, tapi sekarang Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa berada di sisi Chuyun. Ia tidak akan pernah membiarkan Chuyun mengalami cedera. Akhirnya gurunya membebaskan Chuyun dari bekuannya. Chuyun pun berterima kasih dikarenakan guru Liu Xiang mengasihaninya. Guru Liu Xiang mengatakan, kali ini mari kita lupakan saja, dan ia tidak ingin melihat mereka berdua lagi setelah ini. Dan setelah Liu Xiang pergi, gurunya mengatakan, lain kali jangan salahkan dirinya jika bersikap kejam. 多谢弟尊。下次别怪我绝情。 Kembali kepada Chuyun yang sedang berkultivasi. Ketika ia sedang fokus berkultivasi, ia melihat sebuah cahaya ungu. Chuyun mengetahui ini adalah energi ungu yang hanya terjadi sekali dalam 1 abad. Dan tiba-tiba saja cahaya ungu tersebut langsung mengelilingi Chuyun. Chuyun mengatakan tidak ia sangka energi ungu ini dapat membersihkan lautan rohnya, bahkan dapat memurnikan tubuh fisik. 肉身，没想到 Sementara itu terlihat di lautan lepas terjadi badai yang sangat hebat, disertai adanya makhluk seperti ular yang sedang terbang. Kemudian ular itu pun pergi ke suatu tempat. Diperlihatkanlah ular itu mengelilingi seorang praktisi yang sedang berkultivasi. Setelah praktisi itu bangun, ular itu pun langsung pergi begitu saja. Terlihat seseorang yang sedang menemaninya mengatakan, jika tidak mendapatkannya, maka tidak mendapatkannya saja. Jika praktisi itu tidak bisa terpilih, maka ia khawatir tidak akan ada yang terpilih di babak ini. Praktisi itu bilang setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan seumur hidupnya. Jika terlewatkan, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Terlihat praktisi yang seperti memiliki tanduk mengatakan, tahun itu ia pernah mendapatkan semburan energi ungu. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan keras, akhirnya ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Namun dalam 12.000 tahun sejak saat itu tidak ada seorang pun yang terpilih. 多年，再然后才终于有了今日的。当年 Diperlihatkanlah ular tersebut yang membawa energi ungu. Ia pun menuju ke sebuah tempat, yaitu ia pun langsung masuk ke dalam diri Chuyun. Terlihat ular itu pun masuk ke dalam lautan kesadaran Chuyun, lalu mengelilingi sebuah tiang di sana. Chuyun yang di dalam lautan kesadarannya mengatakan, sangat mudah untuk melakukan perjalanan melalui lautan kesadaran ini. Ini adalah harta karun yang sangat langka dan tidak boleh dilepaskan. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan pedangnya lalu menusukkannya ke bawah. Hingga akhirnya ular itu pun tersedot ke dalam pedang yang Chuyun keluarkan tersebut. Hal itu pun membuat pedang Chuyun bergetar. Chuyun mengatakan pedang roh bela dirinya menelan 2 talenta sebelumnya. Yang pertama, ini adalah senjata neter kuno yang dapat mengurangi kekuatan musuh sebanyak 3 tingkat. Yang kedua, ini adalah perjalanan dimensi yang tidak terbendung, langkah instan semua jiwa. 第1个，传速空神顺步，古铜。 Chuyun tidak tahu sekarang setelah menelan aliran cahaya ungu ini, apakah fungsinya. Chuyun melihat pola sisik ikan ini sebenarnya adalah pola Dao. Menurut catatan baris ke-81 adalah yang paling tinggi, yaitu roh agung kembali ke kebenaran. Ada 365 di antaranya pada pedang roh Chuyun.
yang membentuk seluruh langit. Chuyun bertanya-tanya, lalu benda macam apa ini? 的光流有何作用？这竟然足足 Setelah hal itu diperlihatkanlah di Akademi Jia Xiao. Para murid membicarakan kompetisi Akademi Jia Xiao tahun ini akan sangat menarik. Dikarenakan ada beberapa tim terkuat di dunia yang akan bertanding. Ditambah lagi juga ada Liu Xiang, murid dari Supreme Emperor S. Dan pastinya akan sangat meriah. 精彩了，传说中定是相当热闹。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.